Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim SPD selaku Kepala SMK Muhammadiyah Bligo. Yang kami hormati Bapak Hairul Anam SPDI selaku Waka Kesiswaan. Ibmawan Hilal Fathur selaku Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bligo. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Wulet. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pekajangan. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kedung Uni. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Bligo. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Bligo serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara pembukaan musyran dan tablik akbar tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars IPM. Acara yang keempat, laporan ketua panitia. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibmawati Farda Kurniawati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala ini taba'ta ahwaahum min ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la'yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hikmawati Farda Kurniawati. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars IPM yang akan dipandu oleh Hikmawati Wulandari Handoyo Putri. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Mengusir kabut hitam
Acara yang keempat, laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ipmawati Ayu Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di acara pembukaan musran dan tablik akbar kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di acara pembukaan musran dan tablik akbar pada pagi menjelang siang kali ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman panitia dan guru yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya ingin memberitahukan apa saja step-step yang akan kita lalui pada pergantian periode ini. Jadi yang pertama pembukaan sekaligus tablik akbar musran pada kali ini pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Kemudian musranya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Setelah itu akan dilaksanakan pemilihan calon ketua dan calon formatur yang akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 11 dan 12 Oktober 2022. Kemudian raker atau rancangan kerja yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 16 Oktober 2022. Nah, pada kali ini kita sedang melangsungkan acara pembukaan musran dan tablik akbar yang akan diberikan materi oleh pimpinan pusat, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu Ipmawan Hilal Fatur Rahman. Nah, jadi acaranya nanti kita akan mendengarkan tausiah dari beliau dan kemudian nanti juga ada dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu Ipmawan Rosyid. Setelah itu nanti hari Selasa dan hari Rabu, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12, nanti kalian akan menjadi para pemilih, yang akan memilih calon formatur Ikatan Pelajar Muhammadiyah pada periode berikutnya. Kemudian ya anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Bligo pada periode depan berjumlah 32. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, kemudian saya juga mau meminta maaf apabila saat berjalannya acara ada kekurangan atau ketidakenakan di hati para teman-teman. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ipmawati Abner Alfah Nabila selaku Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Bligo. Kepadanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Bligo, Bapak Lukman Hakim SPD. Yang saya hormati Bapak Waka Kurikulum, Bapak Waka Kesiswaan, Bapak Waka Sarpras, dan Bapak Waka Humas. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ibmawan Hilal Fatuhur Rahman. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Wilayah IPM Jawa Tengah. Yang saya hormati tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta barokahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu dalam acara pembukaan musran IPM SMK Muhammadiyah Bligo ke-19 dan tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu halangan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya selaku Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Bligo mengucapkan banyak terima kasih untuk tim pihak sekolah karena telah memberikan izin kepada kita untuk melaksanakan acara yang akan diselenggarakan 1 minggu ke depan. Dan untuk hari ini kita mengadakan acara pembukaan musran IPM SMK Muhammadiyah Bligo ke-19 dan tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh kehormatan sekali bagi kami karena dari Sekretaris Jenderal PP IPM bisa menghadiri dan menjadi pemateri di tablik akbar kali ini. Dan juga SMK kita didatangi oleh Ketua Umum PW IPM Jawa Tengah. Saya sangat bangga sekali dengan sekolah kita. Bisa tepuk tangan untuk SMK Muhammadiyah Bligo. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang mau berpartisipasi untuk mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa lancar sampai akhir nanti. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan semuanya dengan tanpa libur. Dan untuk acara tablik akbar kali ini kita mengusung tema IPM sebagai organisasi yang melahirkan generasi profetik. Tujuan kita memberi tema seperti itu karena kita berharap supaya kalian semua siswa SMK Muhammadiyah Bligo memiliki jiwa-jiwa, memiliki sifat-sifat kenabian, baik itu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, dan cerdas, fatonah. Dan juga untuk musran nanti yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia Ibmawati Ayu Lestari, kita juga mengusung tema IPM sebagai menuntun kader yang siap sedia bersama IPM Jaya. Jadi kita mengambil tema tersebut karena supaya IPM SMK Muhammadiyah Bligo periode kedepannya itu bisa siap sedia atas halangan apapun yang diterimanya. Dan bersama IPM kita bisa melatih diri menjadi lebih baik lagi supaya semua berjalan dengan baik. Baik, tidak usah berlama-lama lagi karena saya tahu kalian pasti tidak sabar untuk melihat tablik akbar karena saat ini tablik akbarnya mewah sekali karena kita akan bertemu dengan pimpinan pusat dan pimpinan wilayah yang sangat keren-keren sekali. Jadi patut kalian jadikan informasi dan mohon hanya semoga IPM periode selanjutnya dan sekarang supaya bisa menjadikan
SMK Muhammadiyah Bligo lebih maju lagi dan juga menjadikan kalian lebih baik lagi bersama-sama. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan itu murni kesalahan dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ipmawati Abner Alfanabila atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara musyawarah ke-19 oleh Bapak Hoirul Anam SPDI selaku Wakil Kesiswaan SMK Muhammadiyah Bligo. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku yang kami cintai, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang mungkin telah bekerja cukup baik pada hari ini. Alhamdulillah terlaksana acara pembukaan musyawarah, di samping beberapa acara selanjutnya yang nanti mungkin akan diikuti oleh pengurus IPM dan undangan dari anak-anak sekalian, serta Bapak Ibu juga kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu wali kelas yang telah intens mendampingi putra putrinya sehingga anak-anaknya bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Pertama kami minta tolong berikan tepuk tangan yang tulus kepada panitia dan Bapak Ibu guru kalian. Yang kedua, untuk seluruh peserta yang mungkin ada di sentral hari ini, silakan kami minta tolong untuk mengikuti acara ini dengan tertib. Ya, saya ulangi, ikut acara ini dengan tertib sampai selesai. Paham? Saya ulangi, ikut acara ini dengan tertib sampai selesai. Paham? Paham, Pak? Ikut acara ini dengan tertib sampai selesai. Sekarang minta tolong nasihati teman kalian. Tangan kanan kalian di pundak teman kalian. Ikuti kata-kata Pak Anam. Yang Mas dipanggil Mas, yang Mbak dipanggil Mbak. Mas, Mas. Insya Allah hari ini kita akan mengikuti pembukaan dan pengajian akbar. Jadi tolong perhatikan dan ikuti dengan baik ya. Tangan kiri kalian ke pundak teman kalian sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya. Iya, iya Mas. Insya Allah saya akan mengikutinya dengan baik dan tertib. Kamu juga ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua menepati apa yang kalian omongkan. Terakhir pesan Pak Anam, nanti siapapun yang ikut diundang oleh panitia IPM, entah itu ketua kelas atau perwakilan kelas, kami minta tolong berikan saran, masukan, kritikan yang membangun agar IPM SMK Muhammadiyah Bligo semakin berkembang, semakin maju, semakin cerdas. Karena kemajuan sekolah kita tidak hanya tergantung dari Bapak Ibu guru saja, tapi peran serta dari kalian juga amat sangat menentukan. Jadi silakan anak-anakku sekalian yang pengen mengembangkan dirinya ikut semua program yang ada di SMK Muhammadiyah Bligo dan ikut juga organisasi-organisasi intra maupun ekstrakurikuler yang ada di SMK Muhammadiyah Bligo. Mudah-mudahan sama kalian semuanya SMK Muhammadiyah Bligo menjadi maju lagi. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semuanya angkat tangan ke atas, kepalkan tangan. Jawab. Saya ulangi. Kalau saya mengatakan IPM, jawab ya. Cek sound. IPM.
Stop. Kalau saya mengatakan IPM 3 kali, IPM, jawab Jaya 3 kali ya. Jaya. Paham? Cek sound. Angkatan. IPM. Terima. Terima kasih kepada Bapak Hairul Anam SPDI yang telah membuka acara ini. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim selaku Kepala SMK Muhammadiyah Bligo. Yang kami hormati Ibmawan Hilal Fatur Rahman selaku Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang kami hormati Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bligo, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Pekajangan, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bulet, Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Ketunguni. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Bligo. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Bligo. Puji syukur atas kehadirat Allah yang senantiasa memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam dari zaman gelapnya jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kami selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan CV. Acara yang ketiga acara inti. Acara yang keempat sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua yaitu pembacaan CV. CV pemateri tablik akbar. Nama lengkap Hilal Fatur Rahman. Tempat tanggal lahir Indonesia 4 April 1997. Riwayat pendidikan SD atau MI SD Muhammadiyah Ciwahang, SMP atau MTS Ponpes Darul Arkom Garut, SMA atau SMK Ponpes Darul Arkom Garut, S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Riwayat organisasi Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Pesan untuk kader, mudah-mudahan Ketua IPM SMK Muhammadiyah Bligo selanjutnya perempuan lagi.
CV pemateri tablik akbar. Nama lengkap Ainur Rosyid Adzikri. Tempat dan tanggal lahir Pemalang 18 Oktober 1998. Alamat Semarang, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan SD Negeri 01 Losari, SMP Negeri 1 Comal, SMA Muhammadiyah 03 Comal, S1 Fakultas Pertanian UMY. Riwayat organisasi IPNU 2 OSIS, 3 Pramuka, 4 IPM dan 5 IMM. Pesan untuk kader, jangan takut. Untuk pemateri dipersilakan untuk maju ke depan, menempatkan ruang. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Materi pertama akan disampaikan oleh Ipmawan Ainur Rosyid Adzikri. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Baik, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasul ba'da amma ba'd. Yang kami hormati para sekolah SMK Muhammadiyah Bligo, yang kami hormati Mawan Sekjen PPIPM Imawan Hilal yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Sekjen sudah hadir di Jawa Tengah, khususnya di Bligo, SMK Muhammadiyah Bligo dan di Pekalongan. Yang kami hormati pula hadir segenap ortom, segenap guru dan tenaga pendidik di SMK Muhammadiyah Bligo. Baik, teman-teman semua, hari ini kita coba sharing ringan ya mengenai bagaimana kemudian temanya kan apa nih? Bagaimana melahirkan generasi profetik kayak gitu ya. Ada yang tahu profetik? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke. Baik, mungkin sebagai pengantar perkenalkan saya Rosyid, panggil saya Rosyid gitu ya. Aktivitas di Semarang gitu. Nanti teman-teman juga akan sharing dengan Sekjen Hilal dan akan berbicara banyak mengenai generasi profetik kayak gitu. Nah, sebagai pengantar hari ini teman-teman yang kelas 10 kenapa memilih masuk ke SMK? Main pintar, ada lagi? Apa? Pengen kerja. Timbang nganggur, ngaji dan sebagainya. Oke. Nah, hari ini teman-teman, kita memasuki era baru ya. Pasca pandemi atau post pandemic era. Ini teman-teman percaya kita memasuki era digital. Gitu ya, era digital. Di sini yang kemudian HP-nya tidak 5G atau 4G ada. Ada. Luar biasa ya. Ada yang ke Android, ada yang nggak ada internetnya, ada. Oke, artinya di sini semuanya sudah pernah. Kalau saya mengidentifikasi, di sini sudah pernah minum boba semua ya? Belum?
Oke, kalau belum berarti nggak bisa saya pukul rata karena ciri-ciri remaja-remaja yang sudah aktif media sosial full itu biasanya hobi boba gitu ya, minum boba. Nah, oke, teman-teman, saya akan mulai dari alasan teman-teman kemudian sekolah di SMK, gitu ya. Alasan kemudian teman-teman pengen sekolah di SMK adalah, gitu ya, kerja menjadi salah satu impian kita sama-sama. Nah, kalau kemudian teman-teman kita sama-sama melihat, ya, hari ini kita memasuki yang namanya digital era. Digital era itu tim di mana kita beralih fungsi menjadi dua dunia, dunia digital dan dunia reality, gitu ya. Nah, pertanyaannya, Mas, opo efeknya bagi saya? Mas, opo efeknya bagi masa depannya dan seterusnya? Ya. Nah ini, teman-teman, jangankan lulusan hari ini SMK, SMA ataupun kuliah, bahkan teman-teman saya yang lulusan sarjana itu masih sangat kesulitan untuk mencari kerja. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Ada dua hal yang teman-teman mau dengar atau nggak dengar itu persoalan teman-teman, gitu ya. Ada dua hal yang kemudian hari ini berubah, bergeser. Yang pertama adalah dari The Future buku ya, The Future of the Industries, itu ada dua hal yang kemudian menjadi penyebab. Yang pertama adalah ya, biaya operasional perusahaan atau pabrik menggunakan robot itu lebih murah. Jadi setiap tahun biaya operasional penggunaan robotik itu turun sekitar 14-20%. Ya, jadi nek pabrik iku anggone robot, iku setiap tahunnya turun biaya operasionalnya 14-20%. Ya. Sedangkan kalau menggunakan tenaga kerja buruh ataupun manusia, itu setiap tahunnya naik 10%. Naik 10%. Nah, pertanyaannya kemudian muncul adalah, perusahaan akan lebih minat kemana? Ke robotik atau ke person atau ke orang? Nah ini yang kemudian kurang disadari oleh kita selaku pelajar Muhammadiyah. Maka ada 3 aspek yang harus kita sadari, diri kita seperti apa dan apa yang harus kita siapkan untuk masa depan, gitu ya. Nah kalau dalam bukunya Renal Hasali namanya Strawberry Generation, itu ada 3 aspek karakteristik Gen Z atau pemuda pelajar sekarang, gitu ya. Nah yang pertama adalah bahwa pelajar sekarang itu tinggi cita-cita, tapi miskin implementasi, gitu ya. Jadi tinggi cita-cita tapi miskin aksi. Ya. Di sini ada yang nggak kenal Atta Halilintar? Kenal? Vicky Naki? Ya. Jeremy Pauline? Nah, oke, atau Just No Limit? Oke, kalau teman-teman kita bicara YouTuber, ya, mereka semua tidak lulus melalui universitas. Mereka semua tidak lulus melalui universitas, tidak lulus melalui dunia pendidikan. Vicky Naki bisa 9 bahasa itu tanpa memasuki kampus. Ya. Kemudian Just No Limit cukup main game, ya, setiap hari dia bisa jadi pro. Ya. Air dan seterusnya. Artinya pergeseran masa depan hari ini terjadi. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman hari ini masih biasa saja, masih santai, ya akan tersaingi dengan yang lain, termasuk robot itu. Gitu. Ya terserah, nanti teman-teman akan mengalami itu, kayak gitu ya. Nah maka karakteristik yang harus kita ubah adalah kita harus kaya kita juga harus kaya aplikasi diri, gitu ya. Nah itu yang kemudian satu, yang kedua adalah pelajar sekarang kita terkenal dengan generasi yang mudah, bahasanya pekalan, mudah meletre. Tahu meletre ya? Tahu, mudah meletre. Dulu zaman SMP, SMA saya, gitu ya, konser apapun, tip X, kemudian dangdut dan sebagainya,
Ya, kita jangan ditiru tapi ya, kita selesai, ya, nggak ada sedih-sedihnya di situ. Kita selesai gontok-gontokan, bahasanya gitu, ya kan? Kalau sekarang apa? Kita nyalain flash, gitu ya, kita nangis bareng dan seterusnya. Bagi perempuan juga sama. Perempuan cukup dicat assalamualaikum, baper sudah, kan gitu ya? Oh enggak? Oh iya, iya kebanyakan makan megono jadi kuat ya. Iya. Nah, ini yang kemudian harus kita jaga adalah mental health, kesehatan mental. Ya. Teman-teman, kalau kemudian kita melihat datanya, ya, itu luar biasa mencengangkan. Bagaimana kita pelajar sekarang dikenal dengan apa ya? Pelajar apa namanya ya? Pelajar buyut kalau nggak salah. Tahu pelajar buyut? Jadi pelajar itu wes encoen, wes boyoen, ya, wes pegel-pegel, wes sering masuk angin, ya kan? Wes stres, wes butuh healing, ya kan? Jam 12 malam overthinking kan gitu. Nah, hal seperti itu yang kemudian harus kita maintenance. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa pelajar hari ini ya, kita kemudian dikenal dengan pelajar yang apa namanya? Generasi yang sarjana kertas. Gitu ya. Sarjana kertas artinya teman-teman harus bisa ya, meniatkan kembali bahwa sekolah itu tidak hanya kemudian ujungnya adalah ijazah. Ya, maka teman-teman perlu yang namanya mengaktualisasi diri atau ikut berorganisasi. Nah, di situ kemudian teman-teman bisa memupuk apa namanya? Memupuk cita-cita teman-teman semua. Jadi 3 itu yang harus teman-teman lakukan. Maka untuk menjadi generasi yang profetik, maka dibutuhkan kesadaran diri. Gitu ya, kesadaran diri ke arah sana supaya apa? Supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri menjadi manusia yang benar-benar manusia. Gitu ya. Kalau kita melihat teman-teman sudah browsing, ini masih HP-an semua ya. Browsing Amerika itu sudah bisa mencangkok jantung babi, ya. Mencangkok jantung babi, jadi mengambil jantung babi, diambil ke tubuh manusia, itu sudah berhasil. Itu sudah berhasil. Sedangkan kita masih jauh sekali. Nah, maka pesan saya untuk teman-teman, karena nanti akan ada diskusi, kita harus mulai sadari, ya, saya juga pernah seumuran teman-teman dan mungkin saya juga sama, ya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah kembangkan minat bakat kalian. Apapun, mau game, mau futsal, mau sepak bola, olahraga dan seterusnya. Bagi perempuan juga sama. Kembangkan minat bakat kalian, karena itu yang kemudian teman-teman akan dinilai untuk kedepannya. Ya. Terakhir, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. IPM? IPM? Oke. Demikian, nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Untuk pemateri yang kedua yaitu Ibmawan Hilal Fatur Rahman selaku Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belah-sebelah sini nggak ada suaranya nih. Terus yang jawab salam saya doakan masuk Universitas UGM. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare, Lek? Awik, nggih. Nggih. Kula saged basa Jawa, nggih. Nggih. Perkenalkan, ada yang udah kenal nama saya siapa? Hah? Oh iya benar. Ya,
Nama saya Hilal. Nama saya Hilal yang suka dicari-cari kalau misalkan mau lebaran. Menteri Agama mencari saya, tapi tidak pernah ketemu karena tidak pernah datang ke kosan saya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa ketemu dengan teman-teman SMK Muhammadiyah Bligo. Jadi satu minggu yang lalu saya baru tiba dari Papua, dari Sorong. Tahu Papua di mana? Di mana? Di ujung ya, Papua di ujung. Saya 5 hari di Papua, datang ke Jakarta itu hari Senin malam. Saya datang ke Jakarta hari Senin malam. Dan Selasa paginya itu saya langsung terbang lagi ke Jogja. Nah, habis dari Jogja istirahat saya sakit dan sekarang belum sehat. Tapi karena yang undangnya adalah SMK Muhammadiyah Bligo, maka saya datang. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya di sini bertemu adik-adik semua. Nanti kita bisa ngobrol, kita bisa foto-foto, kita bisa ngobrol banyak hal lah kira-kira. Nah, sebenarnya secara materi tadi sudah disampaikan oleh Kak Rosid ya. Itu sudah sangat baik sekali tentang generasi profetik. Maka dari itu saya pada kesempatan kali ini hanya ingin bercerita saja. Saya ingin nyerita. Saya ini kelas 1 SMA, SMK semua ya. Kelas 1. Kelas 10 oke. Saya tahu saya kelas 10 itu sekitar tahun 2012. Saya 2012, 10 tahun yang lalu juga saya sama seperti adik-adik semuanya, pakai baju HW gitu. Dulu saya sekolah di Pondok Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah daerah Garut. Saya sekolah dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam. Satu harinya itu 7 mata pelajaran. Waktu luang, jadi subuh itu jam 4 itu kita bangun, setengah 5 sholat subuh, jam 5 saya masuk kelas dan harus pakai seragam, harus pakai sepatu. Jam 6 kita selesai, jam 6 sampai jam 7 mandi dan sarapan, jam 7 sampai jam 12 masuk kelas lagi, pakai seragam lagi gitu ya. Nggak boleh pakai sendal. Nah, waktu luangnya itu dari habis zuhur sampai asar. Waktu luang itu dari zuhur sampai asar. Jam 4 sekolah lagi sampai jam setengah 6. Jam setengah 6 sampai jam 8 itu sholat maghrib, sholat isya dan makan malam. Jam 8 sekolah lagi sampai jam 9. Sepadat itu. Nah, tapi sekalipun sepadat itu dan waktu luangnya itu hanya dari jam 12 sampai jam 3 sore, saya tetap aktif waktu itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Darul Arkom Garut. Dan saya waktu itu ketua IPM Darul Arkom Garut. Nah, pertanyaannya ya, adik-adik ada yang mau masuk pimpinan pusat nanti? Yang mau jadi ketua IPM wilayah seperti Kak Rosid ada? Mana yang mau? Nggak ada yang mau? Hah? Nggak ada yang mau? Wah, IPM tidak menarik berarti. Kenapa? Satu-satu dong, jangan rembukan gitu. Siapa yang mau? Oke. Ya. Nah,
Dulu ya, karena saya itu di pesantren, jadi saya itu satu asrama dengan cowok semua. Tinggal dengan cowok semua, belajar dengan cowok semua, sholat di masjid dengan cowok semua. Jadi ketemu dengan perempuan, waktu itu adalah pada masa saya adalah sesuatu barang mewah. Dan apa namanya ya? Jadi kalau misalkan ada acara IPM ya, kalau misalkan ada acara IPM digabung putra putri kayak gini gitu ya, laki-laki perempuan seperti ini, si laki-lakinya itu tiba-tiba dandan, pakai baju yang bagus, pakai celana yang bagus, pakai parfum dulu gitu biar wangi gitu. Untuk apa? Untuk cari perhatian ke para ipmawatinya. Nah, salah satu semangat saya waktu itu ber-IPM, karena saya naksir seorang ipmawati waktu itu. Ini kalian ada yang, ini mahasiswa baru, siswa baru semua ya? Berarti udah kenal semua? Belum? Oke, habis acara ini kalian kenalan, salami satu persatu, ingat namanya gitu. Nah waktu itu ya, jadi semangat saya waktu itu untuk aktif di IPM adalah untuk supaya bisa kelihatan keren di depan perempuan. Karena lagi-lagi perempuan tuh waktu itu zaman saya tuh adalah barang yang sangat mewah gitu. Wah jarang lah, susah gitu. Nah makanya sampai pada satu titik saya jadi ketua IPM dan saya harus memberikan sambutan dalam setiap kegiatan acara IPM. Di depan putra-putri kayak gini. Dan buat saya pengalaman ketika waktu saya diranting saat itu gitu ya, itu kira-kira yang menjadi kompas yang membimbing saya gitu ya, hingga saya aktif di pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi berarti nggak ada adik-adik yang pengen masuk ke pimpinan pusat IPM? Hah? Apa nanti? Apa katanya bro? Gak ada yang mau kayak Pak Rizky masuk IPM pusat? Oke. Nah ini IPM. Oke. Nah, jadi adik-adik ya, bicara di depan seperti saya ini sulit. Seperti Kak Rosid tadi bicara di depan itu sulit. Tapi ada yang lebih sulit daripada berbicara. Apa coba? Hah? Yang lebih sulit adalah mendengarkan. Jadi kalau misalkan adik-adik bisa diam dan mendengarkan orang yang sedang berbicara, maka sesungguhnya adik-adik itu jauh lebih hebat dibanding orang yang sedang berbicara di depan. Hah? Nah, ini terakhir ya, saya panjang-panjang lah. Saya nggak panjang-panjang. Ini materi saya. Ada yang bawa buku nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bawa pena? Gak ada ya. Pernah dengar ayat kuntum khairu ummah uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pernah dengar ayat itu? Ayat berapa? Yang tahu itu ayat surat apa, ayat berapa saya kasih hadiah. Saya kasih GoPay. Yang nggak punya GoPay saya transfer. Nih dengerin baik-baik. Yang bisa saya kasih hadiah. Nanya ke guru juga boleh. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada yang tahu?
Apa? Ya. Kalau nggak ada yang tahu, saya kasih bocoran. Saya kasih kisi-kisinya. Itu surat Ali Imran. Ayatnya berapa? Ayo. Hah? Bukan. Surat Al-Imran ayat 103. Hah? Ayat 103. Ayat berapa? 103. Salah. Salah. Dengerin. Kuntum khairu ummah uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ah, itu ayat berapa? Ayat berapa? Suratnya kan tadi udah. Itu perempuan. Hah? Yo, ini udah maju duluan. Al-Imran ayat 110. Ya nanti ke panitia nanti. Ke panitia dicatat namanya siapa ya? Nanti saya kasih hadiah. Hah? Ada yang mau hadiah lagi? Apa ya? Tebak-tebakannya apa ya? Oke, saya kasih pertanyaan lagi ya. Mau? Nanti saya kasih hadiah. Saya mikir dulu bentar. Siap nggak kasih pertanyaan lagi? Siap. Oke. Nih dengerin lagi nih, tebak ayat lagi nih. Oke, dengerin nih. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna ku'uba lita'arofu. Pernah dengar ayat itu? Hah? Surat apa? Wah, nanti dicari ininya dong. Apa namanya? Ayatnya satu persatu. Ya udah gini deh. Siapa yang hafal ayat Muhammadiyah? Ayat didirikannya landasan Muhammadiyah. Ada yang tahu nggak? Hah? Masa nggak ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ayat Muhammadiyah banget loh itu gitu. Ini dong, apa namanya? Jangan rembugan gitu dong, ngacung dong. Harus berani gitu loh. Ayo berani. Ayat Muhammadiyah. Saya kasih tahu awalnya. Wal takum minkum. Yang hafal maju ke depan, yang berani maju ke depan.
maju. Siapa yang berani? Adanya maju. Ah, kita kasih tepuk tangan buat perempuan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alista Febiani dari kelas 10 FKK 2. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Betul? Betul? Oke. Panitia catat ya namanya ya. Oke. Apa? Udah cukup ya? Oke. Jadi gini. Jadi adik-adik, ini kan dalam rangka Maulid Nabi ya. Dalam rangka Maulid Nabi. Nah, dan sifat-sifat kenabian itu ada 4. Apa saja? 1? Sidik. 2? 3? Atona. Sidik artinya apa? Jujur. Tabligh artinya apa? Menyampaikan. Amanat artinya apa? Wajib percaya. Fatona artinya apa? Itu yang 4 itu adalah tradisi Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan kita bisa jujur, nggak bohong. Artinya apa? Ditanya udah sholat apa belum? Jawab jujur. Siapa tadi yang nggak ikut sholat duha? Kalau misalkan kita bisa jujur, bisa amanah, kemudian bisa menyampaikan tuh artinya apa? Transparan. Apa yang kita lakukan tuh kita tuh nggak menyembunyikan sesuatu apapun gitu. Yang keempat, patona atau cerdas itu, maka kita sudah menjadi generasi yang profetik. Ayatnya apa? Generasi profetik tadi. Jadi kalau ditanya generasi profetik itu apa artinya? Ini materinya nih, poinnya nih. 1, dia adalah orang yang punya sifat transendensi. Dia punya nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia humanis, dia bagus kepada hubungannya dengan manusia. Humanis. Yang ketiga, liberasi. Dia punya pemikiran yang terbuka. Dia menerima kritik, dia menerima saran, dia bisa belajar dengan perbedaan gitu. Nah, itu liberasi. Nah, transendensi, liberasi, dan humanisasi itu termaktub dalam ayat yang tadi disebutkan. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi generasi profetik, jadi yang disebut dengan generasi profetik adalah generasi yang pinter, suka menolong, sekaligus juga dia beriman kepada Allah. Generasi yang profetik sekali lagi, yaitu dia yang suka menolong, dia yang bisa belajar, dan sekaligus juga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi, mudah-mudahan adik-adik semua yang belajar di SMK Bligo ini teman-teman bisa belajar dengan baik untuk supaya masuk kepada liberasi tadi. Belajar sebanyak-banyaknya, baca buku sebanyak-banyaknya, diskusi sebanyak-banyaknya. Tapi juga punya sifat humanis, suka menolong. Kalau besok lusa ada yang kakinya jatuh, jangan disyukur-syukurin, tapi ditolongin, betul? Kalau ada orang yang gak bisa makan harus dikasih
Makan. Kalau ada orang yang gak mau sholat harus diajakin sholat. Itu suka menolong dan beriman kepada Allah. Ngajak sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada adik-adik semua. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mengundang saya ke SMK Muhammadiyah Bligo. Jujur di Jawa Barat, saya ini orang Jawa Barat. SMA atau SMK di Muhammadiyah Jawa Barat itu tidak ada yang besar. SMK-nya ya. SMK-nya itu tidak ada yang besar. SMA, SMK itu nggak ada. Rata-rata basisnya itu pesantren. Dan kalau misalkan ke Jawa Tengah, terutama di SMK Muhammadiyah Bligo ini baru kelas 10-nya saja, mungkin kalau digabung dengan kelas 11, kelas 12-nya lebih besar, mungkin jumlahnya akan jauh lebih banyak. Nah, maka dari itu saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan adik-adik bisa belajar dengan baik di sini, setuju? Adik-adik bisa mengembangkan potensi dan minat dan bakat adik-adik di sekolah ini, setuju? Dan mudah-mudahan suatu hari adik-adik bisa lulus dengan predikat yang baik, setuju? Dan mudah-mudahan nanti adik-adik juga punya manfaat untuk masyarakat sekitar. Saya kira itu, terima kasih banyak. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi-materi yang disampaikan oleh Ibmawan Hilal Fatur Rahman selaku Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ibmawan Ainur Rashid Adzikri selaku Ketua Umum Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Kita buka 2 sesi. Sesi pertama untuk 3 penanya. Bagi para teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Cek. Perkenalkan, nama saya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Farel, biasa dipanggil Farel. Maaf, ini saya mau bertanya. Nun wal kolam yaskurun artinya apa? Sudah, itu hanya pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Vita Febriani. Saya mau bertanya, kegiatan IPM di pusat itu apa aja, Kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Hayati Septiana Mafuri dari kelas 10 Farmasi 2. Mohon izin untuk bertanya. Baiklah, bagaimana cara kita menyikapi era digital ke depannya? Karena ke depannya pekerjaan sebagian besar telah diambil alih oleh robot-robot. Lalu kira-kira bidang apa saja yang memiliki peluang untuk kita tekuni dan kembangkan sehingga menjadi ladang pekerjaan di masa depan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Eki Sofa Khairin dari kelas 10 Farmasi 3. Saya ingin bertanya, bagaimana tips dan trik menjadi kader yang keren dan yang hebat seperti Mas Rosyid dan Mas Hilal? Terima kasih. Cek. Oke. Saya jawab satu persatu ya. Apa? Tadi pertanyaannya adalah arti dari nun. Cek. Nun wal kolami wama nun. Cek. Halo? Nah, yang pertama adalah arti dari nun wal kolami wama yasturun. Nun wal kolami wama yasturun itu tentang pulpen. Kalian tahu pulpen? Pena yang suka pakai kalian nulis. Nun wal kolami wa mayasturun, demi pena dan segala yang dituliskannya. Jadi dan itu menjadi semboyan Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang dilambangkan oleh pena. Makanya kader-kader IPM, orang-orang yang aktif di IPM menjadi generasi yang nun wal kolami wa mayasturun adalah mereka yang suka terhadap membaca, menulis, dan berdiskusi. Karena arti dari nun wal kolami wa mayasturun adalah demi pena dan segala yang dituliskannya. Oke? Yang kedua, mbaknya yang sebelah sana, kegiatan di PPIPM itu apa aja? Jalan-jalan. Ya itu salah satunya lah. Enggak. PPIPM itu kan struktur Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang paling tinggi. Jadi dia itu mengatur seluruh IPM yang ada di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai ke Papua. Mulai dari NTT sampai ke Kalimantan. Nah dalam proses dalam proses kepengurusan itu gitu ya, pergi ke sana kemari dan itu yang mengasihkan. Jadi kalau misalkan ditanya kegiatan di IPM, kegiatan di pimpinan pusat IPM itu apa saja, jawaban saya sederhana buat mbaknya, bahwa kegiatan di PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah untuk mengenal Indonesia secara lebih dekat. Jadi barang siapa yang ingin mengenal Indonesia secara lebih dekat, mengenal Aceh, mengenal Papua, Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi, gabunglah di PPIPM supaya adik-adik punya kacamata yang luas untuk melihat melihat Indonesia secara lebih holistik dari berbagai sudut gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga robot ya. Kader yang keren, sebenarnya nggak keren-keren amat, biasa aja. Shit. Jadi gini, ada yang pernah naik gunung nggak? Jadi gini, hidup kita itu, buat mbaknya, mana tadi mbaknya ya? Oke, hidup kita itu seperti hidup kita itu kan berjalan, ya, berjalan gitu. Hidup kita itu kan begitu. Nah, berjalan itu ada yang menurun, ada yang mendatar, ada yang mendaki, ya. Ada yang menurun, ada yang mendatar, ada yang mendaki. Misalkan adik-adik sekarang sedang bersekolah nih di SMK Muhammadiyah Bligo. Nah, kira-kira perjalanan sekolah adik-adik itu menurun, mendatar, atau mendaki? Menurun itu artinya apa?
Apakah hanya sekedar cukup lulus? Yang penting lulus, yang penting sekolah, yang penting orang tua nggak marah. Nah itu orang-orang yang berjalan mendatar atau bahkan menurun tuh. Tapi kalau misalkan adik-adik sekolah mengambil jalan yang mendaki, banyak buku yang dibaca, organisasi diikuti, kegiatan-kegiatan intra dan ekstra sekolah diikuti gitu ya, itu pasti terasa lelah, capek, kadang-kadang jenuh gitu. Tapi itulah jalan yang mendaki. Dan kalau misalkan kita menempuh jalan yang mendaki itu, insya Allah itu akan sampai kepada puncak-puncak baru perjalanan kita gitu. Karena naik gunung pun seperti itu gitu. Kita tuh harus menanjak dulu, berlelah-lelah dulu, baru kita sampai ke puncak. Jadi bagi saya definisi keren tuh ya banyak ininya gitu. Definisinya banyak, tapi yang harus dipegang itu buat saya adalah apakah kita sedang bersungguh-sungguh melaksanakan aktivitas yang hari ini kita sama-sama hadapi gitu. Kalau lagi belajar, belajarlah yang sungguh-sungguh. Kalau lagi organisasi, organisasilah yang sungguh-sungguh. Kalau sudah bersungguh-sungguh berorganisasi, sudah bersungguh-sungguh belajar, saya yakin kamu akan menjadi keren dengan definisi kamu sendiri gitu. Nggak usah ngikuti saya, nggak usah ngikuti Rosyid. Ini kamu akan bisa keren dengan cara kamu sendiri gitu. Yang keempat soal robot. Ya gimana ya? Apa perbedaan manusia dan robot coba? Apa perbedaan manusia dan komputer? Manusia itu kalau misalkan disuruh jawabnya entar. Kalau misalkan komputer kita pencet jawabnya apa? Enter. Itu bedanya manusia dan nggak lucu ya? Nah ya benar. Jadi itu bedanya manusia dan komputer lah kira-kira gitu. Manusia itu kalau disuruh ya jawabnya entar-entar aja. Sedangkan komputer tuh cepat gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah manusia itu bisa tergantikan dengan robot? Wah sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Hari ini sudah ada mobil yang dia bisa mengendara sendiri. Bahkan kalau adik-adik, saya doakan nanti adik-adik naik pesawat. Bahkan pesawat itu kan sudah bisa autopilot. Gak apa-apa mbak, gak apa-apa. Namanya juga kelas 1 SMA. Nah, tapi buat saya gini, apa yang tidak akan bisa diganti oleh robot, yaitu adalah kehendaknya dan muhasabah dirinya. Artinya gini, manusia itu dia bisa berkaca, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dia bisa melakukan evaluasi. Satu. Ketika evaluasinya itu ditemukan, maka dia akan mengambil jalan yang lain, solusi yang lain, irodah, berkehendak. Saya rasa belum ada, mungkin sudah ada robot yang sudah secerdas itu gitu ya. Saya kira sifat humanisme, rasa solidaritas terhadap sama manusia itu tidak akan pernah tergantikan. Misalkan suster di rumah sakit gitu ya. Suster di rumah sakit. Kalau untuk sekedar menyuntikkan atau meminumkan obat, mungkin robot bisa gitu. Tapi kan yang namanya mengobati orang itu harus ada kasih sayangnya. Nah pertanyaannya adalah apakah robot bisa memberikan kasih sayang? Saya kira tidak gitu. Jadi dengan kita memastikan sifat kemanusiaan kita masih ada dalam diri kita gitu ya,
saya kira pada saat itu pula kita tidak akan pernah tergantikan oleh robot gitu. Jadi ya yang paling penting kita bisa beradaptasi dengan zaman yang sudah berbeda ini. Mungkin sebagian pekerjaan itu akan hilang dan digantikan oleh robot gitu. Tetapi pada saat yang sama juga akan membuka lowongan pekerjaan yang baru gitu, yang dia tetap tidak bisa dikerjakan oleh robot. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Rosid bisa menambahkan. Cik. Baik, terima kasih Mas Hilal. Mungkin terakhir karena tadi sudah dijawab semua oleh Mas Hilal, gitu ya. Pertanyaan yang pertama, ini sangat menarik sebenarnya, harus teman-teman perhatikan. Apa yang kemudian pekerjaan apa yang tidak tergantikan dengan robot, gitu ya. Teman-teman coba pergi ke Semarang, ke Jogja ataupun ke Jakarta. Di sana saya pernah melakukan eksperimen dengan tidak perlu membawa uang cash sepeser pun. Semuanya serba tap, tahu ya? Pakai kartu saja sudah. Apa teman-teman mau beli apa? Jajan sudah ada GoPay, GoFood dan seterusnya. Bayar tiket sudah ada e-tiket, ya kan? Parkir sudah ada e-parking, ya kan? Tol sudah tol dan seterusnya. Sudah ada semuanya. Ya, ini tak sadarkan teman-teman semuanya. Bahkan ini yang terbaru adalah kalau teman-teman percaya nggak percaya, ada sekarang dikembangkan kulkas itu bisa mengisi sendiri. Kulkas. Ya, jadi kulkas sistemnya nanti dia akan mengirimkan, ada banyak sensor di dalamnya. Misalnya rak 1 isinya adalah minuman-minuman, sampai kemudian rak terakhir sayur buah, gitu ya. Sensor itu akan mendeteksi bahwa rak yang ada di sayur itu kosong, maka akan mengirimkan ke aplikasi di handphone, Pak, Bu, sayurnya wes kosong sini kulkas, gitu ya. Maka tindakan kita selanjutnya adalah apakah kita mau belanja. Ketika mau belanja maka klik shopping, penuhi keranjang itu, dan itu otomatis akan ke e-commerce, Gojek, GoFood ataupun apapun itu, dan kemudian akan mengantarkan isi-isian kan oleh kulkas itu ke kita tanpa kita belanja. Kita sudah sedetail itu. Nah, kalau hari ini teman-teman pelajar di Bligo masih santai, masih leyeh-leyeh, masih ya wes lah, yang penting urip kayak gitu ya. Ya sudah, kita harus siap ketika harga pertalite 10.000 kita cuma bisanya antri panjang. Kita cuma bisa sabar ya. Ketika kemudian pengangguran banyak, kita cuma bisa sabar, sudah gitu. Ya. Ketika kemudian teman-teman tergantikan, misalnya penjaga tol itu sekarang sudah nggak ada. Hari ini yang mau digantikan adalah customer service-nya bank, ya, dan seterusnya. Maka butuh 3 skill, yang teman-teman. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking itu berpikir kritis. Ya, berpikir kritis itu bisa teman-teman peroleh dengan membaca, dengan mendengarkan, dengan menulis. Ya. Yang kedua adalah inovatif, kreatif. Itu yang kemudian dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana profetik teman-teman, artinya bagaimana tindakan teman-teman kepada teman-teman sesamanya. Maka tadi Mbak yang tadi jurusan farmasi, saya pernah mengisi di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Farmasi UMY. Saya ngomong gini, nantang ke teman-teman farmasi. Teman-teman, cek. Oke. Jadi saya pernah menantang teman-teman farmasi ya, di UMY. Saya bisa gini, teman-teman farmasi, kalian setiap hari ya berbicara mengenai zat-zat yang terkandung dalam obat dan seterusnya gitu ya. Tetapi kenapa kita ya, butuh bayar lebih untuk hanya membeli obat yang seperti itu misalnya? Kenapa kita tidak memanfaatkan bahan-bahan organik yang kemudian itu bisa diramu, diracik di dalam industrial teman-teman rumah tangga misalnya? Kenapa kita tidak mengkampanyekan
bagaimana penggunaan obat-obat organik misalnya, dan seterusnya. Nah ini yang kemudian ada di dalam critical thinking, ya, protes terhadap apa yang kemudian terjadi sekarang, gitu ya. Jadi ini harus teman-teman perhatikan, mau itu teknik mesin, mau itu teknik jaringan, mau itu farmasi, mau itu kendaraan ringan dan seterusnya. Hari ini teman-teman harus ada 10 sebenarnya, cuma 3 saja. Itu yang dibutuhkan. Kalau tidak, maka kita harus siap-siap. Ya. Kita harus siap-siap untuk menangani itu. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan tadi, bagaimana menjadi kader yang keren? Berbicara mengenai kader yang keren, IPM, lemes banget ya. Bicara mengenai kader yang keren, itu kita harus tahu kenapa kemudian kita mau bergerak untuk membantu sesama, gitu ya. Teman-teman, saya, gitu ya, saya lahir di Pemalang, daerahnya adalah di Desa Losari, Ampel Gading. Di situ, desa saya itu adalah desa dengan angka stunting terbesar di Jawa Tengah. Tahu stunting ya? Tahu? Stunting itu tingkat gizinya sangat rendah di sana, ya, dan seterusnya. Di situ, maka yang kemudian menjadikan hal ini bergerak adalah kita harus berani untuk mengambil keputusan bahwa teman-teman harus bisa, ya, kalau bahasanya Ahmad Dahlan adalah jadilah kiai yang berkemajuan, gitu ya. Jadilah kiai yang berkemajuan. Artinya teman-teman tadi yang disampaikan Mas Hilal, profetik itu penting. Ya. Teman-teman harus punya skill, biar jadi keren-keren ya. Harus punya skill ketakwaan, minimal punya 3T, tertib beribadah, tertib belajar, dan yang terakhir adalah tertib berorganisasi. 3 ini, ya. Saya hidup dengan prinsip 3T itu. Kenapa? Karena ini sudah komplit, bahasanya sudah komplit, gitu ya. Ya, teman-teman mau tidak untuk melaksanakan? Saya kira itu teman-teman untuk menjadi kader yang hebat bagi saya adalah teman-teman harus berani keluar dari zona nyaman teman-teman, gitu ya. Kemudian sudah punya cita-cita untuk ke depan mau ngapain. Dan informasi yang terakhir, pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Tengah hari ini bekerja sama dengan 3 kampus besar. Ada ITBM, Grobogan, ada Umuka, Karanganyar, dan ITESA Semarang. Kita punya 10 kuota per masing-masing kampus untuk teman-teman kuliah gratis di sana. Dan kita sudah punya asrama dusa di sana. Ya. Maka ini kesempatan untuk teman-teman, bagi yang pengen melanjutkan nanti kuliah, kita PWIPM Jawa Tengah insya Allah bisa untuk membantu teman-teman. Diusahakan ketika teman-teman punya itikat bagus, gitu ya, untuk bisa berkuliah untuk studi lanjut. Saya kira itu. Terima kasih atas undangannya ke sini, dan terima kasih juga Mas Hilal yang sudah berkenan datang ke Jawa Tengah, khususnya di Pekalongan. Mohon maaf apabila sambutan kita kurang berkenan. Demikian, nuhun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 dipersilakan untuk kembali ke kelas masing-masing.